untuk acara pewaris bulanan. Nanti ada sedikit materi tentang pemeriksaan kimia darah pada pasien tapi ini itu nanti dilakukan pada bulan depan, bulan November. Jadi nanti bulan November kita melaksanakan pemeriksaan kimia darah 6 bulanan. Ini pemirsa HbA1c. Dan nanti itu akan diterangkan sama Bu Dokter kita. Baik DM maupun HB bulan depan diharapkan puasa ya. Puasa mulai jam 8 malam. Puasa kan. Mungkin bisa dimulai untuk materi biar nggak salah. Sebelumnya kita panggilkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan. Karena Bapak Ibu sakit melaksanakan kegiatan keluarga seperti dapat Bapak Ibu. Pemeriksaan 6 bulan sekali bagi penderita hipertensi dan diabetes. Tujuanipun apa? Tujuanipun yang pertama itu menilai efektivitas pengobatan yang sedang dijalani. Itu penting sangat. Selama ini Bapak Ibu sudah melaksanakan tentang penderita hipertensi ini kan tiap bulan koordinasi, tapi itu tidak lengkap. Tentang penderita hipertensi DM itu 6 bulan sekali. Terus tentang KPK itu tujuannya pun mendeteksi kemungkinan komplikasi lebih awal. Mana sih? Betul hasil kajian kan? 6 bulan bukan yang sebenarnya. Jika sering sekali Bapak Ibu tanglet fungsi ini pun nopo je, kapan sangat nih HbA1c nopo, fungsi ginjal itu nopo mawon fungsi ini, fungsi hati sering sekali Bapak Ibu datang ke ibu mesti tanglet. Di nopo niku konsul, ini artinya nopo lagi, mungkin dijelaskan. Terus yang ketiga tujuannya pun memberikan dasar bagi dokter untuk pengambilan keputusan terapi. Terus melalui screening 6 bulan, pemeriksaan 6 bulan sekali itu itu bisa menentukan juga selain komplikasi menentukan terapi yang tepat. Terus, pemeriksaan ini sangat penting karena apa? Karena untuk mengontrol itu kadar darah, lemak, lemak untuk beberapa bagian, bukan namanya kolesterol, lemak darah, fungsi ginjal, nanti gini kan kata-kata urin, kreatinin. Itu sering sekali kalau asal pertanyaan, itu nopo tau dulu, itu nopo tau HbA1c, HDL nopo tau, LDL nopo tau, triglycerid nopo tau, Terus hasilnya sangat efektif digunakan sebagai dasar pengobatan kalian mencegah perburukan dari penyakit. Terus yang kita harapkan itu ketika kita sudah menderita penyakit hipertensi diabetes itu jangan sampai terjadi komplikasi. Itu sakit dicegah, sakit dicegah. Terus kalau sudah komplikasi, orang sudah agak susah gimana agak susah sangat. Karena apa? Karena komplikasi itu sakit terorgan vital kita. Pernah dulu saya menjelaskan tentang komplikasi diabetes kali hipertensi itu apa? Pemeriksaan laboratorium rutin 6 bulan bagi peserta prolaris hipertensi. Wow, tentang diperiksa profil lipid. Profil lipid itu nopo mawon. Profil lipid yang diperiksa wonten kolesterol total, enten HDL, enten LDL. Menawi kolesterol total itu sami kados ingkang dicetik kesami. Tapi
Tapi untuk HDA biasanya ikut media ibu diambil darah vena ya. Terus yang kedua pemeriksaan trigliserida. Nah, trigliserida itu sebagian dari fungsi lipid juga Bu Sami. Nanti ada pemeriksaannya lebih lanjut. Terus yang ketiga pemeriksaan fungsi ginjal, ureo, dan kreatinin. Sami, kalau penderita diabetes mellitus ingkang membedakan kalian hipertensi niku pemeriksaan kadar gula HbA1c. Nah, biasanya niku sering Bapak Ibu tanglet. Niku bedanya sama gula darah puasa kalau gula darah waktu napa to Bu? Niku benten Bu, nggih. Benten pemeriksaan. Nah, niki fungsi diabetes ingkang diperiksa niku biasanipun nggih niki rutin nggih niki tiap bulan nggih gula darah puasa. Itu untuk mengetahui kadar gula darah puasa di dalam darah kita. Ya, normalipun pinten Bu? Normalipun nilainya 70 sampai 110 ya. Jadi untuk menentukan juga kalau terapi ini pun diabetes. Terus yang nomor kali pemeriksaan, nah ini pemeriksaan HbA1c biasanya itu 6 bulan sekali nih nggih, karena diperiksa kalian prodia nggih laboratorium nggih niku untuk memantau gula darah pada diabetes. Selain itu juga indikator panjang untuk menentukan monitoring efek dieting gimana pun gimana jamu dereng. Nah itu fungsinya ternyata HbA1c. Terus yang kedua olahraga dereng. Kalau saya mantul ya tiap hari itu wajib olahraga badan memang, namun jalan-jalan 20 sampai 30 menit. Terus yang ketiga terapi obat terhadap gula darah puasa. Itu ternyata fungsi pun HbA1c itu ternyata fungsinya matang ya. Jadi tidak cuma mengetahui kadar gula darah, mengenali kadar gula darah kan tiap bulan itu sudah ibu-ibu bapak-bapak tahu. Nah ternyata untuk mengetahui itu dietipun pun terus dereng, olahraganya tiap bulan rutin dereng. Kali pun terapi obat, terus ibu-ibu bapak-bapak rutin boten ngunjuk soalnya rata-rata sama uang kali malas hasil HbA1c pada kehidupan itu nanti tinggi. Terus yang ketiga pemeriksaan HbA1c itu menilai efek perubahan terapi kurang lebih 8 sampai 12 minggu sebelumnya. Berarti berapa bulan Bu Ibu? 2 bulan Ibu, 2 bulan sampai 3 bulan. Nah terus ketika bisa penderita hipertensi baru, terus kita terapi 2 sampai 3 bulan dicek HbA1c lalu di sini 6 bulan dia. Nah itu dilihat, oh apa bapak ibu itu mengikuti darah unjuk obatnya. Nah dietnya selama diberikan penyuluhan dietnya benar apa dereng, olahraganya teratur apa dereng. Wow, kasih ibu bapak-bapak nggih. HbA1c tidak dapat digunakan untuk memantau kadar gula darah karena ya kita bedanya sama gula darah puasa kan memantau tiap bulan, kemudian tiap bulan. Tapi kalau HbA1c itu memantau gula darah setelah diberikan terapi. Tapi kurang lebih bisa memantau itu 8 minggu sampai 12 minggu. Jadi HbA1c pengertian pun itu. Terus melalui hasilnya prodia itu 5% ibu biasanya pun hasil persen gini kok. Contoh mengumpulkan teratur urung dia tuh wis bener dereng, aku wis olahraga urung. Jumlah rata-rata gula darah dapat diketahui dengan mengukur tingkat HbA1c. Jika kadar gula darah terus-menerus tinggi selama beberapa minggu, maka pemeriksaan HbA1c akan menunjukkan nilai yang tinggi. Wow. Dan terus kadang
sering ditanyakan oleh bapak ibu, kok gula kurang ngedun cocok. Wes nunjuk obat rutin, sudah ikut prolamis kok tidak turun. Nah, dilihat mulai apa masalahnya. Masalahnya apa? Dan dilihat mulai. Nah, ya. Aku sudah teratur, judek aku. Apa judek riyen dari langsung dan jelaskan. Olahraganya pun teratur dereng, dietnya pun terus dereng, dahari pun pripun. Nah, yang paling susah niku wae nggih, diet. Niku yang paling susah. Dibaca pengendalian penyakit diabetes gitu. Nah, IMT itu sangat penting ya. IMT itu dari tinggi badan kalian berat badan itu sasarannya 18,5 sampai 22,9. Terus tekanan darah di sistol sama diastol kurang lebih di atas kurang dari 140 sampai kurang dari 90. Targetnya semakin bagi penderita hipertensi kurang lebih sami berarti J. Terus yang nomor 3 HbA1c-nya itu kurang dari 7%. Nah, rata-rata kalau membaca saya mesti ada yang lebih ya ada yang bagus. Ya, ada yang bagus. Jadi kalau bagus itu ampun jujur nggih, berarti kalau HbA1c-nya bagus itu berarti dietnya sampun benar. Nah, olahraganya juga. Kan tadi menilai 3 ya, menilai diet, olahraga sama terapi. Terus darah preprandial kapiler itu ya 8 sampai 130. Gula darah 2 jam PP itu kurang dari 180. Kalau 2 jam PP itu artinya nggak tentu. Biasanya kalau gula darah 2 jam PP itu diperiksa dulu gula darah jam puasa, itu nilainya berapa. Terus setelah itu makan, kudu disampun apa? Makan 2 jam dicek, nah kurang harusnya nilainya maknya 80 sampai 130. Kolesterol LDL itu normalnya kurang 100. Nah, biasanya itu pripun budaya sebrodian ya. Normal ya. Kadang orang sendiri. Terus triglycerid itu kurang dari 150. Nah, nanti nanti penjelasannya Bu, LDL apa, triglycerid apa nanti di slide berikutnya wonten. Terus kolesterol HDL. Nah, HDL itu lemak baik ya. Kalau laki-laki nilainya lebih dari 40, perempuan di atas 50. Terus ApoB kurang dari 90. Nah, ini pemeriksaan lemak darah. Nah, lemak darah itu wonten apa Pak? Wonten kolesterol total, triglycerid, HDL dan LDL. Ternyata banyak ya Bu ya pemeriksaan lemak itu. Yang pertama kolesterol total. Kolesterol total biasanya pun kenapa harus Bapak Ibu nilainya kurang dari 200. Kadang 200 lebih sedikit itu benar sekecong gitu mawon. Terkadang mepet mawon pun rawase tentang geger mboten sekecong, pusing. Apa itu? Alhamdulillah Ibu. Terus untuk itu fungsinya apa? Fungsinya mengetahui profil lemak pasien sehingga bisa menentukan terapi dan menentukan faktor resiko atau komplikasi dari PJK. PJK itu penyakit jantung koroner dan stroke. Itu penting Ibu ya. Nah itu kalau di biasanya pun caranya sedikit lah diperiksa ya. L. Nah di dalam tubuh kita itu lemak dicegah seimbang ya. Biasanya pun ya kalau kolesterol tinggi triglycerid dan LDL ini berarti kadang lemak bayinya malah kurang. Nah, jadi harus seimbang. Jadi nanti bulan depan dijelaskan lemak bayi makanan apa mawon atau ya. Nah, ternyata itu penting Ibu harus seimbang. Saya selesai ini ternyata lemak bayi untuk kesehatan jantung bagus. Nanti mungkin bulan depan dia
ya. Terus nilai normalnya kalau wanita 35 sampai 70, pria 35 sampai 55. Tapi kadang saya kalau baca hasil dari bapak ibu itu lemak turun. Terus LDL, LDL itu mengisi hampir 6 di dalam tubuh. Dan terus LDL diusahakan ampun tinggi. Karena apa? Karena dapat meningkatkan faktor resiko penyakit jantung dan stroke. LDL itu nilainya normal kurang dari 130. Sering diulang-ulang ya. Trigliserid. Nah, trigliserid sami niku ditemukan dalam plasma lipid dalam bentuk kilomikron dan FLDL. Terus nilai normalnya itu juga kurang dari 150 normalnya. Hampir sama itu penjelasannya. Kalau trigliserid bentuknya lemak jahat. Nah, terus baru pemeriksaan lemak itu wonten 4 ya. Kolesterol, LDL, trigliserid itu diusahakan jangan melebihi batas normal karena itu termasuk lemak jahat karena akan meningkatkan resiko penyakit jantung dan stroke. Karena komplikasi yang paling sering pada penderita hipertensi dan diabetes itu 2 penyakit. Oke. Terus yang terakhir tadi LDL itu lemak baik malah justru nilainya harus lebih tinggi. Ada berdasarkan bahwa mungkin nilainya wanita sama laki-laki. Fungsi ginjal biasanya pun untuk itu kalau hasil dibuat ureum dan kreatinin. Nah, nilai normalnya itu kalau ureum itu 10 sampai 50 mg. Itu bila terdapat gangguan pada fungsi ginjal, biasanya pun terjadi kenaikan nilai ureum. Karena apa? Karena komplikasi yang paling sering pada penderita gula itu gagal ginjal. Jadi tiap 6 bulan sekali bapak ibu pasti dicek ya, fungsi ureum sama kreatinin itu ya. Misalnya kalau saya baca kalau dilihat terus kreatinin sami ya, itu fungsi di ginjal ya. Jadi ureum kreatinin itu ginjal ya, terus ampun sampai tinggi ya. Kalau kreatinin nilai normalnya wanita 0,5 sampai 1,1, sedangkan pria 0,6 sampai 1,1. Karena kalau tinggi itu bisa menekan fungsi ginjal. Fungsi hati ya, wonten nggih kita dulu SGOT dan SGBT. Nah, itu enzim ingkang terdapat di hati atau hepat. Jadi biasanya pun penyakit yang menyebabkan perubahan kerusakan atau kematian sel pada jaringan tersebut akan menyebabkan enzimnya yang di hati itu keluar Bu. Jadi biasanya pun tinggi karena salah satu komplikasinya juga bisa pada organ hati. Jadi tiap 6 bulan sekali itu untuk penderita hipertensi dan diabetes itu dicek. Biasanya pun hipertensi jadi sami dicek ya. SGBT juga ya sami, itu enzim yang terdapat pada fungsi hati. Nilai normal pun kalau wanita kurang dari 35, pria kurang dari 40. Juga bisa menurunkan fungsi ginjal. Jadi kalau asam uratnya tinggi itu bisa menurunkan fungsi ginjal. Jadi bisa usaha kreatinina juga bisa tinggi. Terus nilai normal pun wanita 3,5 sampai 3,2, pria 2,9 sampai 5,2. Kalau masih laki-laki kalau asam urat itu memang di atas rata-rata ya, jadi perlu diet biar rendah turin. Jadwal pemeriksaan itu untuk bulan depan, bulan November ya Bu ya, bulan November tiap 6 bulan sekali. Jangan lupa puasa, jangan lupa puasa. Nanti hasilnya menawi bapak ibu mau konsultasi bisa. Kita sudah dijelaskan, sudah paham ya Bu ya, sudah ada gambaran. Oh,
penilaian untuk menentukan dokter itu tertanggung terapi itu. Menawi kok tinggi terus, nopo dirujuk yang rumah sakit. Menawi normal, ya tetap dilanjutkan terapinya. Yang penting intinya rutin. Oh, sudah selesai Bapak Ibu. Buat pertanyaan. Kurangi paparnya. Iya, Pak Haji. Perbedaan penggunaan apa? Ulangi. Perbedaan penggunaan obat diabetes itu glimenpirid sama metformin apa? Kan kadang-kadang ada penderita ada yang pakai glimenpirid ya, atau yang satunya metformin. Ini pernah ditanyakan penderita tanya. Terima kasih sama. Perbedaan terapi glimenpirid dan metformin ya, kan terapinya diabetes itu kata ya. Terus wonten misal golonganipun kalau glimenpirid itu kan biasanya diberikan sebelum makan karena nopo kalau glimenpirid dimetformin itu efek sampingnya itu hipoglikemi ya. Hipoglikemi itu penurunan gula yang sangat cepat, terus takutipun turun drastis. Ya, itu pengaruh juga. Karena nopo? Karena untuk mengetahui fungsi ginjalipun. Terus kalau metformin itu kan diberikannya setelah makan. Ya, setelah makan. Ya, jadi ya tetap ada perbedaan. Gitu. Aturannya itu sampun untuk intinya kan untuk mencegah sekresi insulin. Nah, sekresi insulin itu ya pada penderita diabetes itu fungsi ginjalipun kan sudah menurun Pak. Nah, sudah menurun. Jadi pemberian obatnya itu juga disesuaikan dengan kadar gulanya pun, darahnya berapa. Jadi akan mempengaruhi dari sekresi insulin pada ginjalnya itu. Apa aja kalau menjadi obat? Dulu zaman kiri, mungkin dan waktu diberikan glimenpirid gulanya sangat tinggi. Nah, jadi memang itu cepat tadi kan efek hipoglikemi, jadi cepat menurunkan gula darah ya. Jadi itu tadi biar cepat menurunkan kadar gula darahnya. Terus karena sudah stabil diberikan metformin. Perbedaannya itu, makanya pemberiannya sebelum makan dan setelah makan ya. Tapi biasanya pun dibaca bareng, bisa salah satu. Wonten dulu pertanyaan Ibu. Terima kasih waktu yang diberikan pada diri kami. Untuk pribadi kami yang mau saya tanyakan itu saya itu minum obat metformin sehari 1 pagi. Terus ternyata hasilnya padahal ya sudah saya katakan tadi, olahraga saya juga rutin. Kalau dietnya ya kadang-kadang bladra. Terus obatnya rutin, kok hasilnya juga masih di atas 100. Puasa atau hasilnya di atas 100. Yang kemarin itu sampai 147. Yaitu apa perlu itu nanti kami ditambah pagi sore apa cukup 1 hari pagi? Sekian Bu Dokter, terima kasih. Pertanyaannya bagus nih. Ya, rata-rata sering ya dialami oleh ibu ya. Nah, itu tadi yang saya tanyakan juga. Dietipun pripun dulu. Kadang bladra. Iya, sisa itu ya. Karena prinsipnya kalau pada penderita diabetes itu dietipun rendah atau bukan kalori. Padahal makanan sehari-hari itu mesti tetap ada kalorinya. Yang digoreng ada kalorinya, yang bisa pakai santan wonten kalori pun.
nasi, apalagi nih nasi tetap ada kalorinya juga nih. Jadi mungkin nanti kalau gulanya lebih di atas normal gitu, di atas normal mungkin terapinya nanti metformin bisa dinaikkan. Tapi kan kadang nilainya duduk juga naik turun, sedang bagus. Nah itu tadi Bu, kita lihat diet kita itu sampun leres nopo dereng. Karena itu tadi dari pemeriksaan HbA1c kan memantau 3 tadi nggih. Yang pertama dietnya leres dereng, olahraga dereng, terus apa tadi terapi pun rutin dereng. Kalau rutin saya yakin Bapak itu pasti sudah rutin. Tapi yang paling susah pasti itu. Ya. Jadi tetap kita harus memperhatikan pola makan kita. Tadi dietnya diabetes, ya, selalu diingat-ingat ya, rendah kalori. Mungkin ibu juga ya. Pertanyaan ya, Bapak Ibu. 2 menit. Tinggal 2 menit lagi. Tinggal 2 menit lagi. Cinta Yang tanya lagi. Kita kurangi laporan. Gorengan yang paling susah itu, karena Setengah jam. kalau sudah digoreng terus jadi kalori. Ya makanya kalau diabetes itu mungkin mengurangi nasi ya, nasinya tidak boleh setengah ya, seperempat ya, dibanyakin protein dan vitamin kan mineral seperti sayuran ya, protein dari protein hewani dan nabati yang wow sudah seimbang. Nanti coba dilihat lagi gula ibu itu bisa, tapi kan juga HbA1c itu menentukan kecepatan terapinya. Oke, emang mesti naik terus ya. Pertanyaan ibu. Kulino lunggu. Ya, begini. Nggak normal. Ya, bulan Rambiak itu yang ibadah puasa kan normalnya 80 sampai 130. Tadi Bu Dulu tanya, sudah minum obat, sudah olahraga, tapi masih 107. Nah itu tadi saya tanyakan tetap diet. Soalnya tadi Bu Dulu dia ngendiko, di kadang itu ibu kesupen ya, gadah itu gorengan gitu kan, susah gorengan. Nah itu gorengan itu padahal tetap ada kalori, santan juga ada kalori, santan sudah tidak ya, nopo Bu berarti biasanya pun. Rebus ya, ya alhamdulillah, rebus sudah bagus. Ini pun menunjuk obat rutin, mas orang makan gulai, terus mie nasi wis tak kurangi, kok masih dhuwur ya dok, masih di atas 200 malah. Lalu aku ngambil sedikit ngambil sedikit pipek singkong. Ngambil itu paling susah. Terus kadang ada yang cerita pasien jadi enggak makan nasi tapi makan roti Bu. Nah padahal roti itu kalorinya juga. Nah roti kalorinya makin tinggi Pak daripada nasi. Iya karena roti itu pasti tepung, disusu, mentega, gula dan sebagainya. Nah itu ampun kebalik-balik dia. Konten kula cerita pengalaman nggih. Kalau biasane ibu-ibu wonten ya. Yang dengan saya nggih. Nanten nggih, wonten pertanyaan boleh? Sampai jelas? Kapan nggih? Yo, tes tunggal. Nggih, Pak.
manisnya gula pasir sama gula Jawa itu kalau gula Jawa itu rata-rata kan masakan walaupun sedikit pakai gula Jawa, tapi saya sudah diet gula pasir itu lebih dari 2 tahun. Tapi gula saya juga masih tinggi. Gula Jawa itu juga terpengaruh atau enggak? Gula kan ini manis nih Pak, tetap ada pengaruhnya. Walaupun gula Jawa itu terbuat dari bahan kelapa ya. Iya, tapi kan sudah diolah ya Bu, kan sudah diolah itu Pak. Jadi kalau sudah diolah ya tetap menjadi kalori deh. Iya. Nasi itu kan karbohidrat, kalau masuk ke dalam tubuh di metabolisme jadi gula. Nah, gula Jawa dicampur sayuran tetap kan. Kalau bisa jangan dikasih gula, Pak. Iya. Enggak bumbu rempah-rempahnya juga banyak mawon. Iya, tapi Pak. Baca. Kan gini. Seandainya masak, tidak menggoreng tahu, tempe, tapi tahu tempe dibacem. Dibacem juga pakai gula gitu loh. Oh, gula Pak, bumbu rempah-rempah. Iya. Ampun, Kecap. Dari Mbak Ati di sini bumbu kuning Pak. Soalnya gula Jawa tetap kalori ya Mbak Ati ya. Ya, walaupun indeks glikemiknya rendah, tetap wonten kalori pun. Apalagi kan ketika kita masak itu sebenarnya apa-apa itu setelah dipanaskan tetap ada kalorinya. Cuman kalau dicampur gula, kecap tambah banyak Pak kalorinya. Jadi bumbu rempah-rempahnya mawon tidak dikadai. Kalau garam sedikit tetap tidak apa-apa ya Mbak ya, karena kan kita juga butuh garam. Nanti nggih, Pak nggih. Sampun? Kita lanjut. Semoga penyuluhan saya bermanfaat kagem Bapak Ibu sedaya diberikan kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.